Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ton, gitu. Thank you so much. Hai, ketemu lagi dengan saya Aska dari Dunia Aska. Lama sekali kita tidak bertemu. Tepatnya saya membuat konten video ya. Kali ini saya akan membuat konten video yang berkaitan dengan nih bukunya. Bukunya adalah Romansa Gerimis, kumpulan puisi dari Ika Yuni Purnama. Nah, buku ini telah diterbitkan oleh Meja Tamu, cetakan pertamanya Juli 2022. Nah, sekarang sudah Oktober ya, sekitar 4 bulan yang lalu. Tapi namanya buku ya, buku yang belum dibaca. Menurut saya tidak ada buku baru, buku lama. Yang ada adalah buku yang telah dibaca dan buku yang belum dibaca. Nah, ini saya akan bercerita buku yang belum Anda baca ya. Mudah-mudahan Anda tertarik dan nanti bisa membelinya. Penerbit Meja Tamu yang menerbitkan buku ini berada di Sidoarjo. Dimiliki oleh seorang penulis puisi, yaitu penyair Ferdi Afrar. Di mana karya-karyanya ini dalam bentuk puisi sudah dimuat di Kompas, kemudian dimuat di Jawa Pos dan Halaman Sarbit. Nah, keunikan daripada penerbit Meja Tamu ini, di mana Ferdi Afrar sendiri selain seorang penulis yang sangat benar-benar mempedulikan kualitas tulisan, artinya beliau tahu bagaimana sebenarnya puisi itu harus dimunculkan dalam arti kaidah-kaidah yang sering kita temukan ya. Puisi-puisi yang dimuat di Kompas, di Jawa Pos, dan mungkin media-media lain juga. Beliau ini sangat bagus sekali dalam desain grafis karena dia punya kemampuan di situ. Tapi buku ini sendiri, buku Ika Yuni Purnama ini, untuk covernya bisa Anda lihat, ini memang foto asli dari Ika Yuni Purnama bersama anaknya. Penerbit Meja Tamu bisa Anda tuh kalau pengen banget yang di dalamnya bagus banget desainnya dengan kualitas kertas yang sangat luar biasa, Anda bisa lihat nih Instagramnya ya. Instagram Meja Tamu Anda bisa kepoin, Anda bisa DM dan bisa tanya-tanya seperti apa. Jika kalau sesuai maharnya, sesuai semua-semuanya, Anda bisa terbitkan di sana. Karena beberapa buku saya itu terbit di Meja Tamu. Buku ini dieditori oleh seorang penyair muda Riau yang beberapa waktu lalu memenangkan lomba cipta puisi di Laman Cipta Sastra Dewan Kesenian Riau DKR, yaitu Eko Ragil Ar-Rahman. Nah, dia cukup cukup sering mengeditori buku-buku penulis ya, terutama yang saya kenal. Beliau ini sendiri juga adalah seorang penulis cerpen juga, dan beliau juga sebenarnya bisa membuat ilustrasi. Tapi membuat ilustrasi kayaknya kurang nyambung deh dengan pembahasan editor. But it's okay, ya kan? Kalau bukan kita memperkenalkan teman kita, siapa lagi? Nah, bagi Anda yang belum kenal Ika Yuni Purnama, beliau ini adalah seorang dosen desain interior di Institut Kesenian Jakarta, IKJ Jakarta. Nah, darah seninya dia ini menurun dari ayahnya, yaitu Kirjo Mulyo, seorang seniman multi talent dari Yogyakarta. Jadi masa kecilnya sudah dekat dengan ayah, tapi baru setelah kemudian mungkin berpuluh tahun setelah ayah beliau meninggal, barulah kemudian beliau merasa bahwasanya saya harus melanjutkan apa yang telah dikerjakan Bapak. Buku ini merupakan buku ketiga dari Ika Yuni Purnama. Yang pertama, buku puisinya berjudul Seraut Cinta yang diterbitkan oleh Meja Tamu juga, dan kemudian ada Kisah Kala Senja ya, yang saya lupa sekali, dan mohon maaf saya tidak bisa tunjukkan covernya sama Anda, entah di mana ini di rak-rak di sini. Tadi saya persiapannya sangat buru-buru sekali ya. Jangan sering buru-buru, nanti ada yang ketinggalan. Buku ini diberikan kata pengantar oleh, kita cek ya, Abdul Aziz HML Bashro, di mana beliau ini merupakan seorang penyair dari Banyumas dan juga merupakan seorang guru di salah satu sekolah menengah atas alias tepatnya ya. Dan beliau juga lagi-lagi nih, ya kenapa buku ini ya banyak sekali orang yang pandai menggambar, pandai melukis. Nah, ini Mas Abdul Aziz juga seorang pelukis. Nah gitu ya, banyak sekali ternyata orang-orang melukis yang memberikan kesaksian, membantu buku ini untuk lahir ya. Puisi-puisi di dalam ini adalah sebuah catatan reportase
catatan reportase sehimpun puisi romansa gerimis karya Ika Yuni Purnama. Saya juga setuju ya dengan itu. Tapi sebelumnya kita akan kasih tahu juga, selain daripada Mas Abdul Aziz yang sudah memberikan kata pengantar, ada juga beberapa orang yang memberikan endorsement atau pendapat mereka tentang buku ini. Ada Edi Pranata PNP, seorang penyair dari Cilacap yang sudah juga sangat lama sekali dalam dunia puisi. Kemudian ada Mario De Ekali dan ada Puspi Devi. Apa yang dikatakan oleh Pak Edi Pranata PNP adalah Ika begitu sabar dan sungguh-sungguh ketika melukis puisi di sepanjang perjalanan kehidupan di berbagai tempat dan berbagai suasana. Nah, relate kan dengan reportase yang dibilang oleh Mas Abdul Aziz tadi. Mario De Ekali mengatakan, ini yang intinya saja, bersama 30 puisi yang diramu secara apik dan lugas dalam dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, saya tak hanya berjalan dalam ruang romantisme semu. Lebih daripada itu, ada ruang bagi renung dan refleksi melalui pesan hujan, gerimis, dan bahasa alam serta kenyataan suka duka dalam hidup. Loh, ini penyair Puspi Devi kira-kira ngomong apa? Ya, dia bilang ide-ide puitik yang romantis dengan metafora-metafora yang manis dan lembut mewarnai sajak-sajak Ika Yuni Purnama. Itu ya teman-teman. Untuk reportase tadi memang puisi-puisi di dalam ini banyak sekali merekam perjalanan seorang Ika Yuni Purnama baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Sampai ke Sofia di Turki, beliau ke Jerman, kemudian ke Busan di Tokyo di Jepang. Aduh, saya jangan salah nih. Busan ini di mana ya? Sembarang ngomong aja. Pokoknya di negeri timur, kalau tidak Jepang itu Korea ya teman-teman. Jadi banyak sekali perjalanan-perjalanan yang telah menginspirasi untuk lahirnya buku puisi romansa gerimis ini. Kita coba lihat ya beberapa judul saja yang dituliskan oleh beliau. Ini ada 5 payung obang sek. Ini kayaknya bahasa Korea. Saya agak kurang paham ya, tapi kira-kira begitu. 5 payung obang sek. Kemudian ada gerimis di Romerbeek. Kemudian ada jendela di Federhoren. Kemudian ada gerimis di Gilin. Kemudian ada juga di sudut kota tua Sofia. Kemudian ada Putri Swan, yang kita tahu Putri Swan itu bukan dari Indonesia juga. Kemudian ada Snaking, ada Orloh. Pokoknya banyak sekali yang memang merupakan pengalaman pribadi Ika Yuni Purnama ini terhadap negeri-negeri yang beliau jelajahi ya. Perlu Anda ketahui bahwasanya buku gerimis ini yang kata Abdul Aziz di pengantar, kenapa seorang Ika Yuni memilih gerimis bukan hujan? Lagi-lagi gue buka rahasia nih ya. Twing! Ya. Oke. Boleh nggak sih buka rahasia? Nah, selama rahasianya bukan aib, nggak apa-apa ya. Sebenarnya romansa gerimis ini dibuat dari program Elunar, sebuah penerbit juga, di mana di sana Elunar itu mengadakan program 30 hari menulis puisi dengan tema gerimis. Nah, Kak Ika Yuni Purnama ini akhirnya setiap hari menulis tentang gerimis. Tidak muluk-muluk, Kak Ika Yuni setelah menulis 30 hari bersama penerbit tersebut, beliau memutuskan untuk gimana ya kalau saya kumpulkan menjadi sebuah kumpulan puisi. Kalau dipikir-pikir 30 puisi itu sedikit banget ya untuk sebuah buku. Nah, kecerdasan dari Kak Ika Yuni Purnama ini membuatnya dalam versi Indonesia dan bahasa Inggris. Tentunya itu juga merupakan suatu alat ya, ketika buku itu di-input, ISBN-nya sudah masuk, orang-orang bisa dengan gampang menemukan ya. Apakah segampang itu? Mungkin butuh usaha juga gitu. Yang mungkin orang tidak tahu, yang tidak dibicarakan, ini saya meraba-raba tapi agaknya benar ya menurut saya.
Puisi-puisi di dalam ini banyak sekali Ika Yuni mendedikasikan kepada kedua anaknya, terutama anaknya yang pertama itu Raka yang kuliah di Jerman ya. Ini apa London, apa di Turki atau di mana. Ini lukisannya juga di luar negeri. Jadi guys, yang di dalam ini semua gambar-gambar ini adalah koleksi pribadi dari Ika Yuni Purnama. Meskipun tadi di awal saya bilang penerbit meja tamu ini, Ferdi Afran, sangat mahir sekali membuat desain grafis yang menarik untuk puisi. Tapi atas permintaan daripada penulisnya Ika Yuni Purnama, maka dibuatlah gambar-gambar yang memang dipotret langsung oleh Ika Yuni Purnama. Nah, ini orlog yang artinya jam juga ada di sini diapakan. Dan perlu Anda tahu kalau gambar-gambar yang seperti ini, Ika Yuni Purnama adalah seorang pelukis, guys. Jadi jauh sebelum beliau menjadi seorang penulis puisi, beliau adalah seorang pelukis. Ya, tapi selera orang beda-beda ya. Apakah Anda menyukai yang seperti ini? Nih, salah satu ciri khas dari Ika Yuni yang saya lihat warnanya juga agak-agak cerah ya. Oke guys, kamu mungkin penasaran ya, apa sih isi buku puisi di dalamnya gitu? Seperti embun, tapi bukan embun. Ya, selalu ada saat matahari sedikit bersinar, menyentuh, jatuh dengan lembut, ramah pula dingin. Itu hanya tetesan kecil air, seperti embun di pagi hari. Namanya kremun, bukan embun, bukan gerimis atau hujan. Tidak suka membuat prahara. Dia hanya membuai alam untuk lebih mesra dalam bayang-bayang. Jakarta 11/12/2021 pukul 23.23 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian di belakang ini ada hadiah Natal dan Tahun Baru. Ada jendela pada sukacita Natal dan Tahun Baru kali ini. Setengah nyata, setengah maya. Kesenangan telah mengenal dan menyentuh keluarga. Hanya terucap, raga berubah bayangan. Aku dapat kado berpita merah. Sebuah boneka menyembul tanpa senyum. Bibirnya tertutup masker hijau. Berbau alkohol, sangat steril. Apapun kondisi tahun ini, bersyukurlah pada berkah untuk kita dan sesama, katanya. Jakarta 30/12/2021 pukul 11.30. Oh, yang terakhir ini kayaknya bercerita tentang pandemi, bukan kayaknya ya. Yang membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain, termasuk hari besar. Di sini adalah Natal dan Tahun Baru. Oke, kayaknya saatnya saya kasih tahu bahwasanya buku ini juga lahir dan dibidani dari proyek pembukuan Aska Imagination School, di mana kami menyediakan jasa editing, kemudian mencarikan penerbit, di mana kami juga membuatkan endorsement, dan kita juga membuatkan reviewnya. Nah, banyak sekali yang kita lakukan pemirsa. Seperti di video ini, kita mencoba untuk memberitahu Anda bahwasanya ada buku ini. Membeli tidak membeli itu adalah urusan pribadi Anda. Tapi tentunya kami berharap Anda menjadikan ini salah satu koleksi yang memenuhi rak-rak Anda. Dan bukan saja rak-rak Anda, tapi juga pikiran-pikiran Anda. Nah, bagi Anda yang ingin membuat buku dan tidak tahu caranya, bingung bagaimana cara bimbingannya, Anda boleh bergabung di kelas pembukuan Aska Imagination School. Anda juga bisa menulis puisi dan memuat puisi-puisi Anda di Instagram berikut ini, yaitu Aska Imagination School. Nanti Anda bisa DM di sana dan puisi-puisi yang layak akan kami muat. Oke guys, itu aja video kita hari ini. Nah, seperti yang saya yakini, kita harus terus berbagi setitik kebaikan. Karena setitik kebaikan mampu mengubah dunia. Anda tidak perlu membelah gunung untuk bisa menjadi superhero. Tetapi Anda melakukan hal-hal kecil yang menurut orang lain tidak bermanfaat. Atomic habit ternyata sangat berpengaruh. Thank you. Jangan lupa untuk mendukung channel ini. Jika Anda suka, berikan like.
Kalau tidak suka, gimana saya mau minta Anda like, ya kan? Boleh di dislike juga. Tapi sekali lagi, jika Anda percaya video-video ini sangat bermanfaat, tolong di-subscribe, di-share, dibagikan kepada semua kontak-kontak yang ada di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, di mana aja. Agar si titik kebaikan itu menjadi sesemesta kebaikan.